biasanya dikenal sebagai sosok baik hati dan penyayang terhadap cucu-cucunya. Bahkan seringkali sosok nenek terkesan sangat telaten dalam merawat dan membesarkan cucu. Tak heran bila di beberapa keluarga, si cucu justru terlihat lebih dekat dengan neneknya dibandingkan dengan kedua orang tuanya sendiri. Namun apa jadinya bila di dalam sebuah keluarga justru terdapat seorang nenek berhati kejam yang dengan tega menyakiti hingga melukai sang cucu? Seperti kejadian yang menimpa seorang cucu berinisial NB di Jakarta pada 2012 lalu. NB mengalami luka berat karena disetrika dan dipukuli oleh neneknya sendiri. Motif dibalik kejadian ini hanya karena rasa benci yang mendalam. Yang lebih menyedihkannya lagi, NB bukanlah satu-satunya cucu yang mendapat perlakuan buruk dari neneknya. Karena masih ada kasus serupa yang terjadi di beberapa keluarga lain di dunia. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 nenek berhati kejam. Di Republik Ceko dinyatakan bersalah dan divonis 16 tahun penjara setelah dengan kejamnya membius dan membakar sang cucu secara hidup-hidup. Hasil penyelidikan pihak berwajib menemukan ternyata alasan perbuatan kejinya ini adalah demi mendapat klaim asuransi. Rencananya, uang asuransi ini akan digunakan oleh sang nenek untuk membayar hutang. Dari sidang terungkap bahwa rumah dan keluarga sang cucu diasuransikan senilai 2,2 miliar rupiah dan uang ini akan diberikan oleh pihak asuransi apabila terjadi sebuah insiden yang menyebabkan korban tewas. Kepada jaksa, si nenek mengaku mencampurkan obat tidur berdosis tinggi ke minuman anggur yang disajikan untuk cucunya agar sang cucu tidak sadar ketika ia sedang membakar rumah. Beruntung, sang cucu selamat setelah tetangga korban dengan sigap membantunya keluar dari kepulan api yang membumbung tinggi. Seorang nenek berumur 70 tahun di Provinsi Zhejiang, Tiongkok, tiba-tiba menjadi perbincangan heboh masyarakat setelah foto kontroversialnya tersebar. Foto ini memperlihatkan dirinya sedang menyeret sang cucu yang terikat rantai. Sang nenek terlihat sedang mengemis di jalanan kota sambil didampingi cucunya yang berjalan tanpa alas kaki, lengkap dengan gembok serta rantai terikat. Karena banyaknya masyarakat yang membicarakan hal ini, akhirnya kepolisian setempat memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Polisi menemukan nenek dan cucunya ini tinggal dalam keadaan yang memprihatinkan di sebuah bangunan kecil yang lembab. Yang lebih mengejutkannya lagi, sang cucu ternyata dirantai pada dinding layaknya seekor hewan. Sang nenek beralasan ia terpaksa melakukan hal ini lantaran cucunya mengalami gangguan kejiwaan. Seorang nenek di wilayah Shaoxi, Tiongkok dikabarkan tega mengikat cucunya sendiri pada sebuah tiang. Berdasarkan keterangan warga sekitar, sang cucu biasa diikat oleh neneknya selepas tengah hari. Nenek bernama Zeng ini mengaku terpaksa mengikat cucunya lantaran kerap kali harus meninggalkan sang cucu sendirian di toko untuk mengantar barang pesanan pembeli. Menurutnya, sang cucu sangatlah nakal sehingga tidak ada satupun tetangga yang mau dimintai tolong untuk menjaga. Dilansir dari People Daily News, pemandangan memilukan ini pertama kali dilihat oleh para pejalan kaki yang melintas. Dia langsung melaporkannya kepada wartawan agar dapat memberi efek jera pada nenek berhati kejam ini. Nenek berhati kejam berikutnya berasal dari Alabama, bernama Joyce Garrett. Nenek ini didakwa kasus pembunuhan berencana karena dengan tega memaksa cucunya yang bernama Savannah Hardin untuk berlari lebih dari 3 jam sambil membawa tongkat dan kayu bakar. Akibatnya sang cucu tewas. Peristiwa tragis ini bermula saat sang nenek menuduh cucunya telah berbohong karena memakan permen di dalam bis sekolah. Sang nenek beralasan telah melarang Savannah untuk membeli dan memakan permen karena si cucu sedang dalam masa penyembuhan. Jika tuduhan sang nenek terhadap cucunya tidak terbukti, maka ia harus siap untuk mendapat hukuman seumur hidup atau hukuman mati dari pihak berwajib.
51 tahun asal Rusia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menusuk cucunya sendiri. Menurut jaksa setempat, nenek ini menusuk cucunya yang masih berusia 5 tahun sebanyak 3 kali dengan menggunakan pisau dapur. Hal ini berawal dari kekesalan sang nenek akibat cucunya ini tidak dapat menemukan remote TV yang sedang dicarinya. Dikutip dari alarabia.net, saat kejadian berlangsung, sang nenek ternyata sedang dalam keadaan tidak sadar penuh alias mabuk. Atas kejadian ini, sang cucu harus menderita luka cukup parah. Foto seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun yang sedang terikat rantai di tiang jalanan tiba-tiba menjadi sebuah viral di akun media sosial. Setelah diusut oleh pihak kepolisian, bocah ini merupakan seorang cucu yang sedang mendapat hukuman dari neneknya. Menurut pengakuan sang nenek, ia sengaja merantai cucunya di tiang jalanan akibat merasa marah setelah cucunya menolak untuk mengerjakan tugas sekolah. Kasus yang terjadi di negeri jiran Malaysia ini jelas saja mendapat kecaman dari banyak pihak. Banyak yang beranggapan bahwa hukuman yang diberikan nenek ini tergolong sangatlah kejam. Satu lagi kasus menyayat hati tentang seorang nenek yang tega mengikat cucunya sendiri ke sebuah tiang. Kali ini terjadi di India. Lakan Kale merupakan seorang bocah pengidap penyakit epilepsi, sehingga menyebabkan dirinya tidak mampu mendengar dan berbicara dengan baik. Karena penyakit inilah, sang nenek memutuskan untuk merantai Lakan pada sebuah tiang di halte bus agar cucunya tetap dapat terawasi dengan baik. Ketika sang nenek sedang sibuk bekerja, terlebih mereka memang terbiasa menghabiskan waktu di halte bus karena tidak memiliki rumah untuk berlindung. Yang lebih menyedihkannya lagi, Lakan ternyata juga dirantai pada saat tertidur di malam hari agar tidak melarikan diri. Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan perbuatan sang nenek, namun para aktivis tetap tidak dapat berbuat banyak dikarenakan kehidupan serba kekurangan di negara ini memang suatu hal yang sulit dituntaskan sejak beberapa tahun terakhir. Pemirsa, itulah 7 nenek berhati kejam versi On The Spot. Semoga kasus-kasus menyayat hati ini tidak akan pernah terjadi lagi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ya.